Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Christina Ella Cempakasari dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer dan perkembangannya dari tahun ke tahun. Nah, teman-teman sadar nggak sih kalau teknologi itu dari tahun ke tahun sudah berkembang dengan sangat pesat? Dengan kemajuan teknologi itu pula lah sudah banyak sekali pekerjaan manusia itu yang terbantu. Jadi, dengan kecanggihan yang dimilikinya itu, membuatnya itu seolah-olah tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak sekali pekerjaan manusia itu yang selalu berhubungan dengan komputer. Misalnya saja belajar, bekerja, bersosialisasi, dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan manusia yang ada keterkaitannya dengan komputer. Sering menggunakannya, tapi tahukah kalian bagaimana sejarah lengkap komputer? Jangan kemana-mana, stay tune! Sebelum saya menjelaskan tentang sejarah perkembangan dari komputer, saya akan menjelaskan definisi tentang komputer itu sendiri. Komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah suatu data menurut perintah yang telah diprogramkan. Pada awalnya, komputer itu merujuk pada orang yang pekerjaannya itu melakukan perhitungan aritmatika. Tetapi semakin lama kata komputer itu merujuk pada mesin itu sendiri, seperti itu. Komputer itu tidak berdiri sendiri teman-teman, melainkan kumpulan dari beberapa komponen yang meliputi monitor, CPU, keyboard, mouse, dan beberapa perangkat lainnya. Nah, komputer ini digunakan untuk mencari sebuah informasi yang dulunya itu digunakan hanya untuk perhitungan aritmatika saja, namun sekarang komputer itu sudah dapat digunakan dalam mencari informasi dan melakukan berbagai tugas lainnya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut saja ke pembahasan berikutnya yang kita tunggu-tunggu, yaitu tentang sejarah perkembangan dari komputer. Komputer sendiri mengalami perubahan dari tahun ke tahunnya. Yang dulunya itu tidak seperti yang kita gunakan saat ini, melainkan benar-benar seperti mesin penghitung seperti itu, teman-teman. Yang fungsinya juga sangat sederhana sekali, hanya sebagai alat pembantu perhitungan matematika. Sejarah generasi komputer pertama yang dikenal dengan Electronic Numerical Integrator and Calculator, yaitu sebuah alat digital elektronik yang dirancang pada tahun 1942 dan baru selesai pada tahun 1946. Ini dikerjakan oleh John Presper Eckert dan John W. Mauchly, seperti itu. Dan hingga saat ini sudah ada 5 generasi komputer, teman-teman. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan setiap generasi dari generasi pertama sampai dengan generasi kelima. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung saja membahas tentang komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini biasa disebut dengan tabung vakum. Nah, pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya itu kurang lebih hampir 30 ton, teman-teman. Tapi sayangnya tabung vakum ini dianggap tidak efisien karena sangat cepat sekali panas dan dia itu memerlukan daya listrik yang sangat besar. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin, sehingga yang bisa memahami itu hanya komputer itu sendiri. Inputnya itu menggunakan sebuah pita kertas dan punch card dengan output berupa printer, yang mana pada waktu itu membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkannya. Adapun ciri-ciri komputer generasi pertama diantaranya yaitu prosesnya kurang cepat, kemudian kapasitas penyimpanannya kecil, membutuhkan listrik yang besar,
menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, kinerjanya lambat, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya, dan ukuran hardware sangat besar, sehingga membutuhkan ruangan yang luas. Generasi komputer yang kedua itu biasa disebut dengan generasi transistor, teman-teman. Generasi tabung vakum mengalami sebuah perkembangan, sehingga tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utamanya yang sangat canggih. Mulai digunakan itu sekitar tahun 1959 sampai 1965. Adapun beberapa kelebihannya diantaranya ukurannya itu lebih kecil, kemudian tidak terlalu panas, dan minim tingkat kegagalannya. Generasi ini sudah tidak menggunakan bahasa mesin lagi, teman-teman. Sehingga bisa dikatakan bahwa komputer transistor ini adalah komputer yang lebih baik dibandingkan dengan tabung vakum, seperti itu. Ciri-ciri komputer generasi kedua, diantaranya proses operasi lebih cepat, ukuran jauh lebih kecil dibanding dengan komputer generasi sebelumnya, mengembangkan magnetic core storage sebagai memori utamanya. Orientasi penggunaan program tidak hanya pada orientasi bisnis, tetapi juga orientasi teknik. Kemudian, mampu melakukan proses real-time dan real sharing. Dan yang terakhir, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, sekarang kita lanjut pada komputer generasi ketiga. Bentuk transistor diperkecil kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien. Juga merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard. Mengalami kemajuan dibandingkan sebelumnya yang menggunakan kertas karena dibanderol dengan harga yang cukup murah, teman-teman. Sehingga pada masa itu orang-orang itu mampu membelinya. Adapun ciri-ciri generasi komputer yang ketiga, diantaranya kapasitas memori lebih besar, kemudian harganya terjangkau, daya listrik lebih kecil, kemudian menggunakan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara, dapat terhubung dengan komputer lain, dan disket magnetik sebagai penyimpanan eksternalnya. Nah, sekarang kita lanjut ke komputer generasi keempat, teman-teman. Generasi keempat ini biasa disebut generasi mikroprosesor. Komputer generasi keempat ini dibuat dengan tujuan pengembangan yang lebih jelas, yaitu memperkecil ukuran sirkuit dan komponen. Generasi ini menggunakan komponen dasar mikroprosesor, teman-teman, seperti komputer yang masih banyak beredar hingga saat ini. Dan bersamaan dengan generasi mikroprosesor inilah lahirlah sebuah internet. LSI mampu memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980. Kemudian VLSI muncul dan mampu memuat ribuan komponen dalam chip tunggal. Setelah itu lahirlah ULSI yang mampu meningkatkan jumlah komponen menjadi jutaan dalam sebuah chip. Pemasangan semakin banyak komponen pada media sebesar setengah keping uang logam. Itu pun membuat biaya operasi lebih terjangkau, teman-teman. Perusahaan Intel ini merupakan perusahaan yang berpengaruh dalam perkembangan IC. Perusahaan ini mampu menciptakan Intel 4004 yang menjadi asal mula perkembangan dari komputer, dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer dalam sebuah chip yang sangat kecil. Jika sebelumnya IC ini diciptakan untuk melakukan sebuah kegiatan yang lebih spesifik, maka kini IC itu dapat diproduksi lalu diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Hal ini yang mendasari kemudian bermunculan oven, televisi, microwave, dan mobil dengan
Electronic Field Infection atau EFI dilengkapi dengan mikroprosesor. Seperti itu teman-teman. Intel berhasil menggantikan komputer dengan ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga hal tersebut dapat lebih efisien teman-teman. Perkembangan ini memungkinkan semua orang dari berbagai khalayak itu bisa menggunakan komputer, hingga komputer tidak lagi mendominasi di perusahaan saja. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, menggunakan Large Scale Integration atau LSI. Yang kedua, digunakan untuk perorangan. Yang ketiga, efisien dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop. Yang keempat, menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor untuk memorinya. Oke, selanjutnya kita memasuki pembahasan kelima. Komputer generasi kelima ini disebut dengan generasi AI, teman-teman. Untuk mendefinisikan komputer generasi kelima ini cukup sulit. Karena apa? Karena komputer ini masih dalam proses pembuatan. Gambaran imajinatif dari komputer generasi ini adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur dengan judul Space Odyssey. Dalam buku ini juga menampilkan fungsi yang diharapkan dari komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan. Dengan kecerdasan ini yang akan mampu melakukan komunikasi dengan manusia, menggunakan masukan visual dan mampu belajar dari pengalamannya sendiri. Meski masih dalam proses pembuatan, kini beberapa komputer telah dapat menjalankan salah satu fungsi tersebut, seperti mampu menerima instruksi secara lisan, yang kita kenal dengan sebutan Siri untuk sistem operasi iOS dan Google Voice pada Android. Banyaknya kemajuan dalam bidang teknologi memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima dapat terrealisasi. Kemajuan rekayasa yang utama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Kemajuan lainnya adalah teknologi superkonduktor yang mampu membuat aliran listrik tanpa adanya hambatan. Kemajuan ini akan dapat mempercepat informasi. Nah, ada pun ciri-ciri komputer generasi kelima, diantaranya 1. Menggunakan Large Scale Integration atau LSI. Yang kedua, fiturnya semakin banyak. Yang ketiga, kecepatan pemrosesan informasi meningkat. Dan yang keempat, dampak perkembangan komputer untuk manusia lebih terasa. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kan bagaimana sejarah lengkap dari komputer. Dari tahun ke tahun hingga saat ini, komputer itu memberikan banyak sekali kemudahan bagi kita untuk menunjang kegiatan kita sehari-hari. Komputer bisa kita jadikan sebagai teman atau rekan yang dapat membantu kita menyelesaikan tugas keseharian kita. Seperti itu. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.